Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait perbandingan hukum perdata yang objeknya kali ini adalah perkawinan. Mari kita lihat bagaimana perkawinan ditinjau dalam konstruksi hukum Indonesia dan beberapa negara lainnya. Kita mulai dari perkawinan dalam konstruksi hukum Indonesia dulu ya. Perkawinan dalam konstruksi hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di pasal 1 memberikan definisi dari perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu adalah definisi dari perkawinan. Kemudian dasar-dasar perkawinan. Di pasal 2 kemudian dilanjutkan bahwa ada dua ayat di pasal 2 tersebut ya yang mengatakan bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jika misalnya ada yang mengaku sudah melakukan perkawinan tetapi tidak dicatatkan, maka dianggap dia tidak pernah melakukan perkawinan. Perkawinannya tidak dianggap oleh perkawinan yang sah oleh negara. Kenapa? Karena di dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa harus dicatatkan. Ya. Kemudian pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri. Jadi kalau kita lihat di Indonesia asasnya adalah asas monogami ya, bahwa satu orang laki-laki itu hanya bisa menikahi ya satu orang perempuan saja. Namun ya jika misalnya ada sesuatu hal ya yang ada alasan misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, itu bisa kemudian menjadi hal-hal atau alasan-alasan suami bisa memohon izin kepada pengadilan, dan apabila pengadilan dapat memberi izin, ya maka diberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ya tentunya harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian untuk dapat mengajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud yang tadi ya, bahwa harusnya monogami, tapi seorang laki-laki jika misalnya mau menikah lagi dengan alasan-alasan seperti yang sudah ibu sebutkan tadi, mereka bisa kemudian mengajukan ke pengadilan. Tapi untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat dulu. Apa saja syaratnya? Yang pertama, adanya persetujuan dari istri, atau mungkin dia sudah pernah menikah dengan dua orang perempuan jadi istri-istri. Kalau cuma satu, saat ini mau menikah nih, mau mengajukan permohonan perkawinan. Kalau istrinya satu maka hanya istri itu saja. Tapi kalau istrinya dua maka dia harus mendapatkan izin dari istri-istri. Ya, persetujuannya dari istri-istri yang ada sebelum dia melakukan permohonan perkawinan lagi. Kemudian yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Nah ini yang susah ya, yakin nih bisa adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Kan banyak yang bilangnya satu saja susah mengurusnya ya, sehingga banyak yang lebih memilih hanya satu istri, betul? Oke, baik, kita lanjut. Persetujuan yang dimaksud pada undang-undang perkawinan tadi tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya ya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar ya, tidak pernah ada kabar selama 2 tahun istrinya yang saat ini. Nah, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim di pengadilan. Untuk mengajukan suatu perkawinan, melangsungkan suatu perkawinan di Indonesia diatur
syarat-syaratnya di dalam undang-undang perkawinan. Apa saja? Yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi kalau ada yang dipaksa, ya itu bisa nanti dibatalkan, bisa dianggap tidak sah ya, karena ini syaratnya harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Kemudian yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia, atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau misalnya di bawah ini ya, dia harus meminta izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Kemudian seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi yang tadi sudah dijelaskan di pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Kemudian apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi ya, satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Kemudian jadi kalau misalnya suami istri ini sudah bercerai, dia harus kawin lagi ya, satu dengan yang lainnya, dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Kalau mau bercerai lagi, dia harus bercerai lagi untuk kedua kalinya. Kemudian bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu atau masa iddah ya. Kemudian kalau kita lihat ada juga larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan. Itu nanti ada beberapa hal ya, ada larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan ya. Karena apa? Karena dia memiliki hubungan darah, misalnya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas ya, yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah atau cicit. Nanti Anda bisa lihat pasal 8 sub A-nya ya. Kemudian ada hubungan darah ya, ada hubungan semenda, ada hubungan susuan, ada hubungan saudara ya. Kemudian mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Nanti Anda bisa lihat sendiri secara lengkap dalam pasal 8. Larangan kawin yang kedua itu larangan kawin oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan. Nah, ini nanti bisa dibaca di pasal 9. Kemudian ada juga larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 kali. Jadi yang tadi sudah kita jelaskan ya, kalau sudah cerai, mereka cerai, kemudian bersatu lagi, cerai ya, bersatu lagi, dia tidak boleh bersatu lagi, cerai lagi tidak boleh bercerai lagi untuk tidak boleh kawin lagi untuk yang ketiga kalinya ya, kalau berdasarkan undang-undang ini. Kemudian larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu, masa iddah itu tidak boleh ada perkawinan di situ. Nah, kita lihat sekarang, coba kita bahas sedikit saja, nanti Anda yang akan mengelaborasi lebih lanjut, mencari data-data lebih lanjut tentang perkawinan menurut sistem hukum Inggris. Dalam hukum Inggris, peraturan yang mengatur perkawinan ini cukup banyak ya. Tetapi kita dalam undang-undang tidak ditemukan konsep secara teoritis mengenai perkawinan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui aturan mengenai perkawinan dapat diketahui dari pendapat para ahli. Salah satunya adalah misalnya pendapat dari William A. Haviland yang memberikan pengertian perkawinan atau sebagai kesatuan sosial atau kontrak hukum antara orang yang disebut sebagai pasangan yang menetapkan hak dan kewajiban antara suami istri dan anak-anaknya, dan suami istri dan mertua mereka. Syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi 2 bagian ya di Inggris. Yang pertama ada notice to marry, kemudian yang kedua ada basic requirement marriage, yaitu syarat pokok untuk melangsungkan perkawinan di Inggris. Kemudian aturan mengenai pembatalan perkawinan juga ada di Inggris di dalam pasal 11 sampai dengan pasal 13 Matrimonial Clauses Act 1973. Istilah pembatalan perkawinan disebut nullity. Syarat-syarat pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut. Contoh-contohnya, para pihak dilarang melangsungkan perkawinan tersebut karena kedekatan hubungan. Kemudian, salah satu pihak berumur di bawah usia 16 tahun.
Kemudian para pihak telah menikah dengan mengabaikan persyaratan tertentu untuk pembentukan perkawinan. Keempat, pada saat pernikahan salah satu pihak sudah sah menikah. Ya, yang kelima, para pihak bukan masing-masing pria dan wanita. Yang keenam, salah satu pihak pada saat pernikahan tidak berdomisili di Inggris dan Wales. Ketujuh, ketidakmampuan salah satu pihak dalam melaksanakan perkawinan. Kemudian kedelapan, pernikahan belum disempurnakan karena penolakan disengaja responden untuk mewujudkan hal itu. Kemudian yang kesembilan, ada perkawinan yang dilaksanakan yang didasarkan pada paksaan, kesalahan, dan tidak sehat mentalnya. Yang ke-10, pada saat pernikahan salah satu pihak menderita sakit jiwa. Kemudian pada saat perkawinan responden adalah penderita penyakit kelamin. Kemudian pada saat perkawinan salah satu pihak telah dihamili oleh beberapa orang lain selain pemohon. Itu bisa mengakibatkan pembatalan perkawinan di Inggris. Ya. Kemudian bagaimana untuk perceraiannya? Nah, perceraian di Inggris bisa dilakukan dengan alasan-alasan. Yang pertama, salah satu pihak telah melakukan perzinahan. Yang kedua, salah satu pihak berperilaku buruk terhadap pasangannya. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam jangka waktu minimal 2 tahun sebelum gugatan diajukan. Dan yang keempat, salah satu pihak juga meninggalkan pihak lainnya selama 5 tahun. Ya. Untuk selanjutnya sistem hukum Rusia dan Amerika, silakan nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.